Yohanes 21 ayat 35, 21 ayat 3 sampai 5, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kami pergi kepadanya. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara terkasih dalam Tuhan, dikatakan mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sampai siang dari malam hari, sehingga siang hari mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka menebarkan jala, mereka tidak dapat apa-apa. Ini adalah sebuah masalah, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau orang sedang mencela tidak mendapatkan ikan, itulah sebuah masalah. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Semalam-malaman mereka menanggalkan jala, mereka menebarkan jala mereka, tetapi mereka tidak dapat ikan. Mereka tidak menangkap apa-apa, saudara terkasih dalam Tuhan. Apa artinya saudara terkasih dalam Tuhan? Saya mau katakan bahwa masalah itu biasa. Amin, saudara. Katakan bagi teman kanan kirimu, masalah itu biasa. Masalah itu biasa, bro. Masalah itu biasa, sih. Masalah itu biasa. Hidup itu selalu ada yang namanya masalah, saudara. Masalah itu biasa. Mengapa saudara masalah itu biasa? Sebab firman Allah berkata 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan-pencobaan apa? Pencobaan-pencobaan biasa. Masalah itu biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah sendiri, sebab Allah Pak setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Katakan kanan kirimu, pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Amin, saudara. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu apa, saudara? Jalan keluar, sehingga apa? Kamu dapat menanggungnya, saudara. Itu adalah sebuah pilihan, apakah kita mau mengikuti atau tidak. Sebuah pilihan, tapi Tuhan pasti memberikan jawaban dalam setiap masalah-masalah kita. Tuhan pasti memberikan jalan keluar atas setiap masalah saudara dan saya. Katakan amin. Masalah itu biasa. Mengapa? Sebab Roma 5 ayat 3-5 firman Allah berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Paulus berkata kita bahkan bermegah dalam kesengsaraan kita, dalam masalah kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan ini apa, saudara? Menimbulkan ketekunan. Masalah menimbulkan ketekunan. Tidak sedikit yang diantara kita pada saat ini mengalami masalah menjadi orang lebih tekun, menjadi orang lebih bertegar, mencoba untuk melalui hidup apapun terjadi, mereka lebih tekun kepada Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Firman Allah katakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan saudara terkasih dalam pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Sebab apa, saudara? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Masalah itu biasa, sekali lagi saya katakan. Masalah itu biasa. Mengapa saudara terkasih dalam Tuhan? Kejadian 1 ayat 26-27 berfirmanlah Allah, baiklah kita, Tuhan berkata baiklah kita, ini artinya jamak, Tuhan itu jamak, baiklah kita, kitanya huruf besar, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Inilah tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya menjadi menurut gambar dan rupa Dia. Menjadi menurut rupa, gambar dan rupa mereka, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan mau menjadikan saudara dan saya ketika Dia percaya menciptakan manusia, Dia mau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu, saudara perhatikan, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tetapi sini jelas bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya.
Manusia tidak diciptakan menurut rupanya, tetapi tujuan Tuhan. Tuhan mau menciptakan saudara dan saya serupa dengan Dia. Bukan saya sekedar segambar, tetapi serupa dengan Dia. Tetapi Alkitab jelas mencatatkan sekali lagi, Allah menciptakan manusia itu menurut apa saudara? Menurut gambarnya. Bahkan ditekankan lagi, menurut gambar Allah diciptakannya mereka. Ternyata rupa itu tidak bisa diciptakan. Rupa serupa dengan Kristus itu serupa dengan adalah suatu proses kehidupan. Engkau dan saya akan menjadi terus makin lama makin serupa dengan Allah kalau engkau dan saya orang-orang yang mau bertekun apapun dalam hidup permasalahanmu. Katakan amin. Haleluya. Masalah adalah kesempatan menjadi lebih baik. Masalah adalah kesempatan menjadi lebih baik menuju serupa dengan Kristus. Haleluya. Makanya kau jangan heran ketika kau mengalami masalah-masalah dalam kehidupan. Selama masih hidup pasti akan ada masalah, saudara. Karena masalah tadi membuat kita makin untuk tekun di dalam Tuhan. Agar kita menjadi serupa dengan Kristus.